Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Baiklah, berjumpa lagi dengan Bapak Muhammad Hussein SPD, Bapak Guru Mapel PJOK SMA Negeri 5, Bagan Sinembah. Baiklah, pada pertemuan kali ini di kelas 10, Pak materi untuk bab yang selanjutnya, yaitu bab 9 tentang pergaulan sehat. Baiklah, Bapak akan menjelaskan apa itu pergaulan sehat. Oke, pergaulan sehat. Pergaulan berasal dari kata gaul. Jadi kata dasarnya itu gaul yang diartikan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sebagai hidup berteman atau bersahabat. Oke, jadi kata dasarnya itu gaul yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu artinya adalah sebagai hidup berteman ya, atau bersahabat. Pergaulan merupakan proses interaksi yang dilakukan oleh individu dengan individu lain atau individu dengan kelompok. Oke, jadi pergaulan itu sebuah interaksi ya. Jadi ada interaksinya individu dengan individu lain, yaitu ya seorang manusia dengan manusia yang lain atau seorang manusia dengan sekelompok ya orang, seperti itu. Oke, jadi artinya itu manusia sebagai makhluk sosial tak akan pernah lepas dari kebersamaan dengan manusia lain. Oke, jadi karena makhluk sosial, jadi ya manusia itu tidak bisa hidup sendiri, jadi harus berinteraksi dengan manusia yang lainnya ya. Jadi ya ada interaksi dengan orang lain atau satu orang dengan kelompoknya, seperti itu. Oke, jadi pergaulan mempunyai pengaruh yang besar dalam pembentukan kepribadian seorang individu. Oke, jadi seorang individu itu ya bakal terbentuk kepribadiannya karena lingkungan sosialnya. Jadi berteman dengan siapa, jadi bakal terbentuk kepribadiannya. Pergaulan yang ia lakukan itu akan mencerminkan kepribadiannya ya. Baik pergaulan yang positif maupun pergaulan yang negatif. Oke, jadi pergaulan yang positif itu dapat berupa kerjasama antar individu atau kelompok guna melakukan hal-hal yang positif ya. Sebaliknya, pergaulan yang negatif itu dapat mengarah kepada risiko yang dapat mengancam masa depan seorang individu. Hal itulah yang harus dihindari, terutama bagi remaja yang masih mencari jati dirinya. Oke, jadi dalam pergaulan itu ya harus pandai memilih mana yang baik, mana yang kurang baik ya, mana yang positif, mana yang negatif, karena lingkungan sosial itu bakal membentuk kepribadian. Kalau kita di lingkungan yang positif, maka kepribadian kita bakal terbentuk menjadi positif, dan juga kalau pergaulannya negatif, tentu saja kepribadiannya menjadi negatif ya, kurang baik, dan itu yang harus dihindari. Jadi harus pandai memilih mana yang baik dan mana yang buruk. Ya, dalam usia remaja, biasanya seorang sangat labil, mudah terpengaruh terhadap rujukan, dan bahkan dia ingin mencoba sesuatu yang baru, yang mungkin dia belum tahu apakah itu baik dan tidak baik. Ya, jadi usia remaja itu masih labil ya, hatinya itu mudah goyang ya. Nah, kalau misalkan ada lingkungannya atau temannya mengajak atau mempengaruhi, biasanya dia ikut-ikutan ya, karena ya masih labil, mudah terpengaruh dan mencoba sesuatu yang belum pernah tahu, itu biasanya. Jadi itu tadi yang Bapak sampaikan, harus pandai memilih teman. Jadi biasanya kalau teman yang positif, maka teman tersebut ya akan mengajak ke hal-hal yang positif. Sebaliknya kalau temannya ya kurang baik, tentu saja biasanya teman tersebut mengajak kita ke hal-hal yang kurang baik. Jadi itu yang harus sangat diperhatikan. Ya, takutnya kalau kalian terjerumus ke hal-hal yang kurang baik, ya itu bisa merusak masa depan kalian. Misalkan contohnya ada teman yang kurang baik ya, dia mengajak ke hal yang kurang baik. Contohnya misalkan ya mungkin hal yang besar seperti narkoba ya, disuruhnya kita mencoba-coba ya, karena kalian bisa penasaran, biasanya kan mau coba-coba dan karena penasaran, karena masih labil itu tadi perasaannya, yang mudah dibujuk, dirayu, dipengaruhi,
bisa terikut. Jadi itu bisa mengancam masa depan kalian. Nah, jadi anak-anak semua masa depannya itu masih panjang. Jadi benar-benar harus pandai memilih lingkungan atau teman mana yang baik dan mana yang buruk ya. Oke, jadi tadi penjelasan tentang pergaulan. Nah, kita lanjut. Sehat. Sehat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai baik seluruh badan atau bagian-bagiannya, atau terbebas dari penyakit ya, atau bebas dari sakit. Itu pengertian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Sehat adalah suatu kondisi di mana segala sesuatu berjalan normal dan bekerja sesuai fungsinya dan sebagaimana mestinya. Secara sederhana, sehat sinonim dengan kondisi tidak sakit. Oke, jadi di sini maksudnya sehat secara jasmani kita, secara badan kita, itu kita tidak dalam kondisi sakit atau terserang penyakit. Pengertian sehat menurut WHO atau World Health Organization atau Organisasi Kesehatan Dunia adalah suatu keadaan yang sempurna baik fisik, mental maupun sosial. Tidak hanya bebas dari penyakit atau kelemahan. Definisi sehat menurut WHO ini adalah sehat secara keseluruhan baik jasmani, rohani, dan lingkungan. Oke, jadi di sini sehatnya lebih luas lagi. Tidak hanya sehat jasmani saja, tapi secara keseluruhan ya, secara mentalnya, rohaninya, spiritualnya, dan lingkungan sosialnya. Jadi sehat menurut WHO terdiri dari suatu kesatuan penting 4 komponen dasar yang membentuk positive health atau sehat yang positif. Oke, yang pertama yaitu sehat jasmani, tentu saja sehat dalam keadaan tidak sakit badan kita. Kemudian sehat mental, jadi mentalnya itu tidak mengalami gangguan, ya, sehat mentalnya. Kemudian sehat spiritualnya, yaitu ini dalam manusia ya, itu biasanya mempunyai agama ya, mempunyai agamanya masing-masing dan dia menjalankan agamanya itu dengan baik. Ya, kalau Islam misalkan dia menjalankan agama ya, seperti sholat, ya, puasa, seperti itu menjalankan ibadah-ibadahnya. Atau agama yang lain juga menjalankan sesuai ibadahnya masing-masing. Itu sehat yang sehat spiritual ya. Kalau tidak sehat berarti dia tidak menjalankan agamanya dengan baik kalau tidak sehat. Kemudian kesejahteraan sosial ya, ini kesehatan sosial ya. Sehat sosial tentu saja di lingkungan ya yang positif, jadi tidak di lingkungan yang negatif. Itu sehat secara sosial. Ya, itu tadi Bapak jelaskan tentang pengertian pergaulan sehat. Oke, jadi kesimpulannya itu ya, anak-anak semua harus pandai memilih mana pergaulan yang baik dan tidak baik. Ya, jangan sampai melakukan hal-hal yang negatif dan jangan mau terpengaruh dengan teman yang ya, mengajak ke hal-hal negatif, hal-hal yang buruk ya. Contohnya seperti misalkan narkoba, mungkin mencuri. Kalau ada teman yang mengajak seperti itu, jangan sekali mau terpengaruh ya, karena itu bisa merusak masa depan kalian. Oke, jadi anak-anak semua ya coba cari teman yang kenal positif. Mungkin kalau yang muslim ya ke tempat pengajian ataupun ibadah, waktunya puasa seperti itu. Jadi jangan mau terpengaruh ke hal-hal yang negatif. Oke, baik. Ya, mudah-mudahan anak semua bisa memahami dan apa yang Bapak sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Baik, pertemuan kali ini Bapak akhiri dan Bapak cukupkan. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga dan tetap semangat.